Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Assalamualaikum Abang. Selamat pagi. Ayo kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halan tayyiban wa amalan muttaqabala. Amin. Ya, 1, 2, 3. Muah. Muah. Seorang guru harus memenuhi 2 kata, yaitu digugu dan ditiru. Yang pertama yaitu digugu, yang artinya bahwa perkataannya harus bisa dijadikan panutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sosok seorang guru harus bisa ditiru, baik tingkah lakunya, segala hal yang diucapkannya atau pengetahuannya, semangatnya, dan budi pekertinya harus bisa dijadikan teladan. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Sebelum mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Aditya. Ada? Andika. Memulai pembelajaran, untuk memotivasi kita, silakan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pembelajaran kita masuk kepada seni lukis. Masih ingat pembelajaran yang lalu? Kemarin kita sudah membahas tentang seni lukis ya, pengertiannya ya. Si dasar yang akan kita gunakan yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kamu akan dapat menelaah karya seni lukis yang ditayangkan atau disajikan melalui slide PowerPoint secara individu. Selanjutnya, kamu akan dapat memilih teknik berkarya seni lukis yang bervariatif. Oke, kita masuk saja tentang pengertian seni lukis. Ya, seni lukis yaitu merupakan hasil kreativitas seorang seniman melalui bidang 2 dimensi seperti kanvas, kertas, papan, dan lain-lain yang melibatkan imajinasi, emosi, dan maupun ekspresi. Emosi, Sabrina. Emosi itu adalah perasaan yang bisa diungkapkan melalui berbagai sesuai perasaan sendiri. Oh ya. Contohnya rasa sedih, Ya. amarah, Ya. bahagia, Ya. dan yang lain. Ya, betul. Itu ya, dia nggak hanya amarah ya. Ada rasa cinta juga. Oke, ada ekspresi. Ya, silakan Sabrina. Raut wajah dan bahasa tubuh. Oke, betul. Ekspresi itu raut wajah. Jadi kita mengekspresikan apa yang keinginan kita langsung ungkapkan ke dalam sebuah lukisan. Itulah dia tentang seni lukis. Aliran realisme. Siapa yang mau baca, Adit? Silakan baca. Realisme. Realisme adalah sebuah aliran yang menyampaikan sebuah karya seni lukis dengan apa adanya seperti tampilan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oke, lanjut ya. Aliran realisme ini dia nampak nyata, jadi kehidupan sehari-hari. Contohnya lukisan-lukisan yang di toko Gustav Courbet nih. Ini contohnya sebelah ya. Ada orang naik sapi. Kemudian ada surrealisme. Siapa yang membaca ya? Dika, silakan. Lukisan aliran surrealisme adalah
sebuah aliran yang sangat dekat dan erat dengan dunia imajinasi atau fantasi. Ya. Aliran yang disajikan seolah-olah seperti di alam mimpi. Bentuk dari aliran surrealisme ini biasanya mempunyai bentuk lukisan yang aneh dan tidak logis seperti hanya hayalan saja. Ya, oke. Surrealisme ini dia seperti layaknya film kartun. Pernah lihat kartun Tinkerbell? Nah, itu kan dia seperti khayalan. Oke, selanjutnya ada aliran romantisme. Ya, silakan Sabrina. Aliran romantisme adalah sebuah aliran yang berusaha menunjukkan sebuah lukisan dengan fantastik dan nuansa yang tenang serta keindahan. Penggunaan aliran ini biasanya untuk membuat sebuah lukisan yang bersifat romantis seperti tragedi atau sejarah. Ya, ini salah satu lukisan Radit Saleh ya. Tentang tragedi. Nah, itu termasuk romantisme. Jadi ada sejarah di balik lukisan romantisme ini. Selanjutnya saya langsung kita buat LKDP-nya ya. Silakan buat LKDP-nya. Buat nama dan kelas. Kemudian langsung jawab ya. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada seni lukis. Sebutkan dan jelaskan aliran seni lukis yang tadi. Sebutkan media dan alat. Bahan berkarya lukis ada di buku LKS, coba lihat. Ya, ini langsung jawab ya. Langsung jawab langsung. Oke. Aliran ada ya, seni lukis, aliran seni lukis, unsur juga ada. Ya. Itu saya kan sebutkan menjelaskan aliran seni lukis. Yang dijelaskan itu aliran seni lukisnya apa aliran-aliran ini? Alirannya kemudian dijelasin. Langsung komen aja langsung. Saya romantisme ini. Gitu ya. Oke. Ini cek ada ya, cek komponen cek ada semua. Sudah siap semuanya? Oke. Sebelum menutup perjumpaan kita, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, untuk materi selanjutnya jangan lupa ya, jangan lupa tugas ini dikumpulkan. Kemudian kita akan membuat sebuah lukisan. Jadi kalian harus pilih nanti dari aliran-aliran lukis ini yang mana kamu akan pilih. Kemudian kamu buat LKPD untuk membuat lukisan. Jadi ada nama, kelas, kemudian ada aliran yang ingin kamu lukis. Ada dadaisme, tinggal pilih aja ya. Ada naturalisme. Kemudian di bawahnya baru kamu buat lukisannya di buku gambar. Oke? Menggunakan cat akrilik. Ya. Sebelum menutup pembelajaran kita, silakan kita menggunakan ice breaking ya. Oke? Silakan tangan di depan. Oke? Putar. Oke. Tangannya di samping. Putar. Oke, kita akan memulai pembelajaran sambungan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang unsur ya, alirannya, aliran seni lukis dan unsur. Oke, sekarang kita masuk tentang prinsip. Ingat pelajaran yang lalu tentang aliran? Oke, aliran apa saja Mutia tadi? Naturalisme, realisme, impresionisme, abstraknisme, ekspresionisme, kubisme, dadaisme, surrealisme. Oke. Itu ya, kita pelajarin yang minggu yang lalu. Oke, ini selanjutnya tentang prinsip berkarya seni lukis. Ada yang tahu prinsip? Kita hidup tuh punya prinsip kan? Iya kan? Ya, prinsip itu apa? Tujuan. Ya, tujuan untuk dari ke seni lukis. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan masukan. Prinsip apa? Ya, silakan Sabrina. Mengungkapkan imajinasi dari diri sendiri. Gimana? Mengungkapkan imajinasi dari diri sendiri. Oke. Mengungkapkan imajinasi dari diri sendiri. Sebenarnya prinsip itu sebenarnya aturan ya. Jadi
kita tuh punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian komposisi merupakan suatu cara perorganisasian untuk menyusun bagian keseluruhan di dalam mendapatkan suatu wujud. Itu menurut Purwadarminta. Jadi komposisi ini dalam suatu lukisan ada beberapa ya. Komposisi ada komposisi cat, kemudian ada komposisi bentuk, ya, ada komposisi garis, ada titik, ya, titik, garis, bidang, bentuk, ruang. Jadi dikomposisikan, ya, ada gelap terang. Nah, itu termasuk dari beberapa unsur. Jadi digabungkanlah menjadi satu. Itulah komposisi. Kemudian ada namanya kesatuan. Kesatuan ini merupakan penyusunan dari elemen-elemen seni rupa sehingga tiap-tiap bagian yang tersusun tidak terlepas dengan bagian lainnya. Kontras ini dia lebih ke gelap terang ya. Kalau tidak kontras akan timbul kegersangan ya. Sebaliknya jika hanya terdapat kontras saja maka akan terjadi kontradisi. Klimaks atau dominasi. Jadi ada yang dominasi. Maksudnya ini apa? Misalnya kita mengobjekkan pemandangan gunung misalkan. Komposisinya ada apa aja? Ada sawah, ada pohon ya kan? Ada jalan-jalan, ada jalannya ya kan? Ada gunungnya. Yang lebih terlihat apa? Gambar apa? Pemandangannya apa? Gunung kan? Itulah yang lebih dominasi. Itulah maksud dari prinsip dominasi. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan ini adalah suatu perasaan akan adanya kesejajaran, kestabilan, ketenangan dari kekuatan suatu susunan. Oke, ada harmoni. Jadi harmoni dimaksud di sini adalah tidak ada yang muncul warna yang lain. Misalnya ada kontrasnya merah dan putih. Tidak ada muncul di situ warna ungu gitu. Jadi harus harmoni. Tulis dulu KKPD kamu di buku tulis. Ya di buku tulis kamu dengan berbagai bahan. Jadi kamu membuat ini kamu akan menonton video. Sudah media yang digunakan, alat yang digunakan sudah ya. Jelas? Sudah jelas? Video ini saya akan memberikan beberapa teknik cat air yang sederhana, tapi wajib diketahui orang-orang yang baru mulai belajar. Yang pertama adalah wet on dry. Ini cara untuk sapu. Yang ketiga lifting dan yang keempat Teknik menggunakan cat air ada setting ya. Yang pertama Wet on dry. Basah di basah di atas kering. cara Keringnya itu kertasnya yang kering, basah itu kuas kita. Jadi pertama kita celupkan dulu Ya, air cara- kita ke air yang bersih. Yaitu sapu seperti dia. hasil Udah kering disapu lagi. warna Jadi ochre dia green. muncul ini ya. Kadang kalau misalnya sering banyak air terkelupas dia ininya kertasnya. Jadi hati-hati dalam penggunaan cat air. Kita tambahin warna indigo. Kalau saya sih lebih suka cat akrilik dibandingkan ini cat air. Pakai namanya benar Air gitu, karena kurang kalau tampil kan misalnya warna merah. suka meluber. Ya merah tuh ada Banyak banyak air, masih ada. luber. Oh iya, terus ini kan saya taruh tadi coba di atas on wet ya. Wet on wet itu bisa dilakukan di atas air yang bersih maupun Ada air yang udah ada catnya. Nah, kita berikan contoh misalnya sekarang wet on wet yang di atas air ya. Jadi permukaan itu kita basahkan sedikit teknik di sini itu kemudian kita Nah ini lifting, warna biru deh. dia disapu lagi, basahin lagi. Itu ya wet on wet itu di atas cat. Tekniknya Terus kemudian lifting. Ini blooming. dia akan nyebar dengan lifting itu basically Ada banyak teknik ya dalam ya. Jadi jangan ditekan kuas kita tuh kita melukis. kita Perhatikan, nah ini jadi blooming. bikin kuasnya itu setengah basah. Setelah setengah basah terus kita taruh Oke, selanjutnya di video selanjutnya ya. ngambil cat. Nah, jadi dibentuk dulu. Ini teknik glazing. Glazingnya lebih tebal ya. Hai adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk melukis menggunakan cat akrilik Faber-Castell. Tapi apa yang akan kita buat kali ini ya? Kita
akan melukis menggunakan teknik glazing agar lukisan kita terlihat seperti berkilau. Langsung aja yuk kita coba. Tunggu beberapa saat hingga cukup kering sebelum melapisi. Sudah siap, jadi yang tadi aja ya jadi tugasnya. Kemudian akan saya bagikan kelompok. Untuk seni lukis tolong perhatikan, saya tugaskan untuk membuat lukisan sesuai dengan aliran ya. Nanti dibuat di rumah. Oke, nanti kita akan buat pergelaran seni lukis di sekolah ya, di ruang galeri. Nanti saya buat kelompok. Jadi lukisannya temanya tentang tumbuhan. Siapa yang membuat daun, kelompok 1, untuk batang kelompok 2, bunganya kelompok 3. Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Oke, hadap ke kanan. Pegang bahu badannya. Oke. Sambil suara ya, sambung suara. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Oke, selamat siang. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya nak.